Ya, siang Pak Agus. Perkenalkan Ya. nama saya Yustia Renoningsih dari instansi PTD Puskesmas Wanayasa 1, aslinya Banjarnegara. Nama panggilannya Yustia. Profesi apa, Mbak? Profesi terapis gigi dan mulut. Oh, terapi. Perawat gigi. Ya. Oke. Berikutnya. Kori Maghfiro, Harisa STR Kep. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kori Maghfirah Harisa, biasa dipanggil Vira. Saya dari instansi RSUD Hajana Lasmana sebagai bidan. Saya aslinya Jogja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vira. Berikutnya Ratna Umi Fatimah. Terima kasih Pak Agus. Perkenalkan nama saya Ratna Umi Fatimah, biasa dipanggil Ratna. Saya bekerja di instansi RSUD Haja Ana Lasmana Banjarnegara sebagai fisikawan medis. Aslinya dari Banyumas. Fisikawan. Oke, terakhir Rian Wicaksono. Eskep NS. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rian Wicaksono, biasa dipanggil Rian. Instansi RSUD Hajana Lasmana Banjarnegara sebagai perawat asal Banjarnegara, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sudah 10 orang. Terima kasih atas perkenalannya. Luar biasa. Sengaja saya memang plot agak lama di sini karena nanti kan berikutnya kita bakalan banyak komunikasi ya. Gitu. Nah, supaya lebih seru, saya mau ngajak main-main sebentar ya. Sebentar aja, nggak lama-lama. Supaya waktunya nggak habis banyak. Nah, saya punya game namanya Latar Idol namanya. Gitu. Gamenya ini atau permainannya ini ngajak kalian untuk nostalgia. Nostalgia zaman waktu masih kecil dulu, zaman masih TK mungkin tepatnya. Gitu. Kalau nggak TK gimana Pak? Nggak TK kamu Ratna? Waduh, kampungmu nggak ada TK jangan-jangan ya? Di Banyumas ya. Ya kalau nggak TK ya nanti dicabut nanti CPNS-nya. Enggak no. Ya. Zaman kecil dulu kalian kan pasti tahu lagu Bintang Kecil ya. Ada yang nggak tahu? Tahu Pak. Tak kembalikan lagi nanti. Oke. Lagu Bintang Kecil. Nah, coba sekarang diinget-inget lagunya kayak apa. Nah, kita akan menyanyikan lagu itu. Gitu. Cuman supaya lebih seru, kita estafet. Nah, estafetnya sebait-sebait aja gitu. Jadi misalnya bait pertama, coba Yustia coba. Iya Pak. Ini ngasih contoh dulu ya, wes aku dulu wes. Suaranya jelek Pak. Ini bukan masalah suara jelek apa enggak, ini masalah mau lulus latar apa enggak. Ini pakai ancaman saya represif. Nah, ini sekarang bintang. jadi Pak. Coba bait pertama. Bintang kecil di langit yang biru. Oh, yang biru dari kemarin saya ketemu orang nggak langit yang biru di langit yang tinggi, Mbak. Kalau ada bintangnya itu malam-malam itu biasanya langitnya udah nggak biru lagi, Mbak, tapi udah. Oh iya lupa Pak. Hitam gitu. Makanya langit yang tinggi aja. Nanti dimarahi sama Pak namanya Pak Dal Jono namanya. Gitu. Nah, habis Yustia nanti terus saya nunjuk misalnya Vivin, lanjutkan. Coba Vin.
Amat banyak menghias angkasa. Nah, gitu. Gitu aja contohnya ya. 2 aja. Nanti kalau kebanyakan nanti udah nggak seru nanti. Oke ya, siap-siap. Tarik napas dulu. Open mic semua, karena semua akan dapat kejutan. Harus langsung ditunjuk. Oke, kita mulai dari Septi. Bintang kecil di langit yang tinggi. Amat banyak. Di langit yang tinggi aja Mbak, 1 bait aja. Oh, Nanti dapat 1 lagu. Iya. Diulang biar ini. Mulai ya Pak. Yuk. Bintang kecil di langit yang tinggi. Riana. Matanya menghias angkasa. Yustia. Jauh tinggi. Aku ingin. Kasihan guru TK-nya ini. Coba Vivin coba diperbaiki itu harusnya gimana? Aku ingin terbang dan menari. Unifa. Jauh tinggi. Jauh. Nggak tahu Pak, lupa. Lah, iya. Ya sudah, Meli. Jauh tinggi ke tempat kau berada. Nyanyinya jangan cepat-cepat. Kita mulai dari Ratna. Jauh tinggi ke tempat kau berada. Nah, gitu. Sekarang Ratna, kita mulai lagi Ratna. Bintang kecil di langit yang tinggi. Vira. Amat banyak menghias angkasa. Rian. Aku ingin terbang dan menari. Yustia. Jauh. Itu apa enggak Pak? Salah. Iya, terus. Ayo. Ke tempat kau berada. Iya. Safa. Udah habis Pak lagunya. Iya, mulai lagi, nggak apa-apa. Oh, oke. Mau nyanyi satu Bintang. lagu penuh? Enggak. Oh ya. Ayo, mulai. Bintang kecil di langit yang tinggi. Uni. Uni, Pak. Ayo, lanjutin. Amat banyak. Amat banyak menghias angkasa. Ratna. Ku ingin terbang dan menari. Riana. Jauh tinggi ke tempat kau berada. Yeay, tepuk tangan semuanya. Mantap ini. Juaranya siapa? Agus deh. Nggak ada pemilihan ini. Ya sudah nggak apa. Kita nikmati, kita simpan kenangannya nanti kalau pas klasikal atau kapan-kapan perlu pentas sudah tahu ya siapa perwakilan di kelompok ini. Oke, baik, terima kasih. Jarang-jarang kan kalian disuruh nyanyi lagu anak-anak kayak gini. Kalau nggak di latsar, nggak dipersilahkan kalian nyanyi. Kecuali Septi ya tadi ya, nyanyiin buat anaknya kayaknya. Itu pun lagu anak-anak sekarang mana ada yang kayak gitu kayaknya. Iya kan? Ya. Baik, saya sebelum ngobrol lagi, ada yang mau saya sampaikan di sini, yaitu terkait dengan apa yang akan kita lakukan dalam beberapa bulan, sampai dengan beberapa bulan ke depan nih. Ya sekitar 1,5 sampai 2 bulan ke depan.
Nah, yaitu yang akan kita lakukan kan aktualisasi dan habituasi kan. Nah, saya share screen dulu sebentar. Oke. Nah, kita ini kan sudah masuk ke dalam bagian ini ya. Di hari Selasa ini kita akan ngobrol soal agenda 4 aktualisasi. Kemudian besok Rabu sampai dengan tanggal 18 Rabu, Kamis sampai dengan Senin ya. Karena Rabu, Kamis, Jumat, nah, Sabtu, Minggu bonus, Senin kita ketemu lagi untuk teman-teman akan melakukan ini ya, kegiatan asinkronus penyusunan draft rancangan aktualisasi gitu kan. Kemudian di hari Selasa kita ketemu lagi, kita akan bahas rancangan aktualisasi yang sudah di draft, sudah dibikin sama teman-teman. Nah, kemudian Rebo kita sampai Senin teman-teman targetkan bikin slide presentasi. Kemudian Selasanya kita bahas slide presentasinya sama simulasi presentasi. Terus ada jeda sehari untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi dan rencana presentasinya. Masih bisa dipoles-poles sedikit. Nah, Kamis teman-teman akan seminar rancangan aktualisasi. Gitu. Di depan di situ ada teman-teman peserta, ada coach, ada mentor. Nah, jadi kalau sampai dengan seminar RA ini jarak waktunya tinggal 14 hari lagi, tinggal 2 minggu. 2 minggu ini 2 minggu termasuk Sabtu dan Minggu ya. Gitu. Nah, selepas itu, selepas seminar, teman-teman, kalau misalnya ada permintaan atau perbaikan dari penguji, teman-teman perbaiki itu rancangan aktualisasinya sambil mulai melaksanakan aktualisasi di tempat kerja. Jangka waktu aktualisasi itu dirancang 30 hari kerja. Jadi di luar hari libur itu sekitar 30 hari. Tapi kayaknya teman-teman dapat bonus 1 hari kalau salah. Nah, kemudian tanggal 16 sampai dengan 20 itu penulisan laporan aktualisasi. Nah, besoknya itu habis itu penulisan laporan aktualisasi sejangka segitu, kemudian teman-teman akan masuk ke klasikal. Jadi teman-teman akan diundang ke Jatinangor, itu jalan-jalan buat latihan klasikal untuk agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Nah, Seninnya teman-teman akan melakukan seminar aktualisasi. Kemudian setelah itu ada perbaikan dan rancangannya siangnya akan dilakukan penutupan. Oke. Kebayang ya gambarannya apa yang harus dilakukan? Sudah kebayang apa yang akan dilakukan sampai dengan 27 September. Nah, maka dari itu kita akan mulai menstrukturkan, membuat lebih sistematis supaya teman-teman bisa menyelesaikannya secara bertahap gitu. Nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba harus selesai gitu. Nah, kita rancang bareng-bareng gitu. Oke ya, clear ya? Apakah ada konfirmasi dulu atau pertanyaan dulu sampai sini? Bapak izin bertanya. Monggo, silakan Mbak Ratna. Yang hari Selasa tanggal 19 Juli itu DL Sabtu jam 3 pagi. Maksudnya gimana, Pak? Ini teman-teman kan nanti kan akan asinkronus ya. Asinkronus rancangan aktualisasi gitu. Ya kan? Kan ngerjain sendiri-sendiri maksud saya. Kita nggak tatap muka tapi masih bisa diskusi lewat WA dan media yang lain, telepon, email dan sebagainya. Nah, tapi kan habis itu teman-teman aku minta untuk ngumpulin kan. Nah, kalau bisa ngumpulinnya jangan pas hari kita ketemu sinkronus gitu. Teman-teman ngumpulin sehari sebelumnya. Oh, deadline itu DL, Pak. Ya, DL itu deadline. Sorry.
Nah, deadline-nya kalau nggak salah aku rancang hari Sabtu kalau nggak salah. Jadi Jumat kan hari kerjanya tuh. Nah, Sabtunya silahkan ngumpulin maksimal jam 3 pagi gitu. Karena kalau jam 12 malam juga kemungkinan nggak akan aku baca juga gitu. Jadi maksimalin aja sampai sekitar jam 3 pagi gitu. Silahkan kumpulin ke aku. Boleh japri, boleh di WA, boleh japri di WA, boleh pakai WAG, boleh di email. Nanti kita sepakati bersama-sama. Gitu. Soalnya ada kelebihan dan kekurangan gitu. Kalau di WAG biasanya nanti ada istilahnya cywar gitu, perang mental. Satu misalnya Rian udah ngumpulin gitu, jadi kan Vira mesti mulai resah. Wus, Rian udah ngumpulin ini. Padahal yang dikumpulin mungkin judulnya aja yang ada. Nah gitu. Itu Mbak Ratna. Jadi ini deadline ngumpulin rancangan aktualisasinya supaya nanti saya bisa, insya Allah saya bisa kasih masukan kekurangannya apa, kemudian ketika nanti diskusi di hari Selasanya kita bisa apa lebih enak gitu ngobrolinnya karena saya sudah baca gitu. Nah, karena sebenarnya ngerjain terakhir itu hari Senin, ya teman-teman Sabtu itu ngumpulin yang sudah ada aja gitu. Setidaknya kan pasti sudah ada kerangkanya kan, kerangka dan isinya meskipun mungkin belum sempurna 100% gitu. Itu. Jadi dikumpulin Sabtu, Senin masih bisa ngerjain lagi, masih bisa disempurnakan lagi. Saya butuh untuk tahu lebih dalam lagi terkait sama apa yang ditulis soalnya. Sudah cukup jelas, Mbak Ratna dan teman-teman yang lain? Sementara cukup, Pak. Cukup. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang mau nanya dulu? Belum? Ada atau belum? Yang mau Izin nanya? tanya Pak Agus, Mm-mm. kalau untuk rancangan draftnya ini nanti habis ini mau dikasih tahu sama Pak Agus atau nanti kita belajar sendiri, Pak? Ya, untuk draftnya itu nanti bisa kalau misalnya mau semacam contoh bisa teman-teman nyari sendiri juga bisa juga. Misalnya teman-teman kan Banjarnegara kan mestinya sudah banyak yang ikut Latsar juga ya. Kalau rancangan kalian kan angkatan 3, berarti kan sudah ada angkatan 1, udah ada angkatan 2. Angkatan 1 sudah seminar gitu sebagai informasi. Kemarin pas hari Jumat gitu. Ada kenalan nggak di angkatan 1? Ada Pak yang sudah seminar di kantor saya. Ada. Nah, nanti boleh kalau mau dipinjem laporannya, laporan RA-nya atau apa. Jadi untuk gambaran seperti apa gitu. Karena kalau masalah format itu sebenarnya seperti yang mungkin teman-teman udah baca modulnya Agenda 4 belum? Belum. Sekilas, Pak. Sekilas ya. Itu Soalnya jawaban yang birokratis itu. Sekilas. Oke, di modul aktualisasi itu memang tidak disebutkan atau tidak ditampilkan secara khusus bagaimana format yang diinginkan atau diharapkan. Tapi yang penting adalah isinya gitu. Nah, tapi tentu saja teman-teman kalau nulis kan perlu panduan ya. Ya nanti bisa dari saya juga bisa saya kasih, dari teman-teman yang lain juga nggak apa-apa. Tapi jangan heran kalau misalnya beda-beda bentuknya karena memang tidak ada format yang baku. Yang baku adalah isinya, kontennya. Oke, ada lagi satu pertanyaan lagi sebelum saya lanjut. Belum? Oke. Nah, saya stop share dulu. Oke. Nah, teman-teman, kalau kaitannya sama materi aktualisasi, sebenarnya teman-teman ini kan sudah mengikuti agen overview yang pertama dulu, pengarahan ya, pengarahan. Kemudian
sudah masuk agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Nah, aktualisasi ini intinya sebenarnya adalah teman-teman itu mengimplementasikan, menunjukkan penerapan dari agenda 2 dan agenda 3. Agenda 2 apa isinya? Ada yang bantu? Nilai-nilai dasar ASN. Bagus, Meli. Apa aja nilai-nilai dasar itu? Berakhlak, berorientasi pelayanan, Terus? Kompeten, loyal, harmonis, adaptif, kolaboratif. Yang kedua apa ya? Setelah berorientasi pelayanan. Akuntabel. Oh ya, akuntabel. Akuntabel. Bagus, makasih Meli. Jadi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kalau agenda 3, senyawa. Smart ASN dan manajemen ASN, Kak. Isinya secara singkat, manajemen ASN apa? Kita sebagai ASN harus memiliki kompetensi literasi digital. Smart ASN ya. Kalau manajemen ASN-nya secara spesifik, ada yang lain yang mau nambahin? Ada? Ya, siapa aja sih? Ini saya catat ya untuk sebagai informasi. Nanti jadi nambah nilai sikap perilaku. Saya open aja sih. Ada yang mau nambahin? Ini exercise aja. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dan dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, very good, Kira. Ada yang mau nambahkan lagi? Karena banyak kan itu. Berapa halaman tuh ya? 100 sampai 200 halaman ya, 100-an ya paling ya. Kalau yang manajemen ASN yang banyak kan nanti yang literasi digital. Ada yang mau nambahin satu atau poin lagi terkait manajemen ASN? Ada? Fungsi ASN apa? Awayu. Itu. Siapa aja deh boleh. Vivin mau udah open mic? Untuk pelaksana kebijakan publik, untuk pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Yes, benar. Oke, literasi digital sekarang. Literasi digital itu isinya ngapain sih? Coba bisa dijelaskan dalam 2 kalimat aja nggak? Apa tuh? Smart ASN itu apa? Ada yang mau mencoba? Enggak dosa, enggak dosa. Santai. Siapa aja deh, silahkan. Ayo. Enggak ada? Oh, mungkin tadi yang open mic siapa ya? Mungkin saya, Pak. Iya, Kita sebagai ASN harus memiliki 4 pilar literasi digital, yaitu digital skill, digital etik, digital etik, digital safety, satunya digital lupa, Pak. Apa ya teman yang lain bantu silahkan. Terima kasih Mbak Triana. Digital culture, Pak. Oh iya, digital culture, Mbak. Digital culture. Terima kasih Yustia temannya melengkapi penjelasannya Mbak Triana. Oke, ya memang itulah agenda 3 gitu. Agenda 2 dan agenda 3 ini yang kita sandingkan dan dilaksanakan dalam aktualisasi. Ada nggak yang bertanya, kenapa agenda 1 enggak gitu? Nggak ada ya?
Kenapa agenda 1 ditinggal? Agenda 1 untuk yang kita tentara-tentaraan itu kali ya Pak Agus ya. Tentara-tentaraan, iya. Pramuka-pramukaan ya Pak di sana. Pramuka-pramukaan. Pramuka beneran boleh kok. Oke, ya, memang sebenarnya atau penjelasan sebenarnya dari kenapa kok agenda 1 tidak dimasukkan dalam aktualisasi adalah karena agenda 1 itu bentuknya sudah langsung ditunjukkan gitu, bukan diaktualisasikan. Nah, ditunjukkan itu kan karena kemarin misalnya kalian waktu agenda 1 tugasnya apa aja tuh contohnya? Membuat rancangan agenda Itu bela apa? negara. Ya, Aksi contoh bela tugasnya apa? Aksi bela negara. Ya, Nah, bentuknya apa tuh? Ya, misalnya cinta tanah air, Pak, terus pengamalan Pancasila, Eh, tugas-tugas pada saat formatnya Habibie. apa, Triani? Nanti dari hal-hal itu nanti kita masing-masing membuat contoh rancangannya disampaikan ke Pak Budi kemarin, terus nanti pada saat habituasi kita video atau foto dari rancangan aksi itu, Pak. Jadi memang Rancangan belum aksi yang sudah diterapkan kan, tapi nantinya kalau pas klasikal, nah itu kalian menunjukkan gitu, karena sikap bela negara itu kan bentuknya adalah perilaku yang tampak di permukaan kan gitu. Jadi misalnya apa tuh contohnya tuh Rian? Kamu sikap bela negaranya tuh yang di rancanganmu yang kamu bikin. Apa? Lupa. Mas Rian atau Triana, Pak? Rian. Mas Rian. Iya. Mau diulangi Pak? Oh iya. Pertanyaannya adalah kamu kemarin waktu tugas bela negara yang agenda 1, contohnya apaan tuh yang kamu bikin? Pak. Apa? Cinta tanah air. Iya, bentuknya apa kalau cinta tanah air? Masa kamu jatuh cinta Mencintai, tanah? menjaga, melestarikan lingkungan hidup, membuang sampah pada tempatnya, Pak. Nah, oke, stop sampai situ dulu. Nah, membuang sampah pada tempatnya itu adalah bentuk sikap gitu. Iya, Pak. Cuman ketika itu dikaitkan dengan profesi kalian, kalau di sini Rian kan sebagai perawat ya. Nah, membuang sampah pada tempatnya itu kan tidak secara eksplisit dicantumkan di dalam uraian tugas perawat kan, ya kan? Gitu. Mungkin kalau mau spesifik membuang sampah pada tempatnya, mungkin untuk rekan-rekan di LH seperti Uni ya, LH itu pun jabatan-jabatan tertentu gitu. Nah, tetapi maka dari itu agenda 1 ini tidak dimasukkan ke dalam aktualisasi yang dikaitkan dengan pekerjaan. Nah, karena memang ini seharusnya sudah tertanam secara individu di dalam sikap perilaku atau di dalam benak, di dalam jiwa teman-teman secara masing-masing. Nah, adapun untuk aktualisasi ini, agenda 3 itu berguna untuk menggali permasalahan di tempat kerja. Nah, karena alasannya seperti ini. Teman-teman kan kalau kaitannya sama manajemen ASN, teman-teman kan PNS ya, bagian dari ASN. Nah, di dalam manajemen ASN kan kelihatan tuh mulai kita kalau misalnya kita ambil dari fungsi ASN, fungsi PNS juga jelas gitu, perekat pemersatu bangsa gitu, pelaksana kebijakan. Nah, kemudian kalau misalnya kita tarik lagi dalam perspektif yang lain, misalnya siklus pengelolaan PNS atau ASN, mulai dari rekrutmen, kemudian seleksi, kemudian pengangkatan dalam jabatan, pengembangan kompetensi sampai dengan nanti pensiun, itu kan sebuah urutan atau siklus yang sudah kita lalui dan akan kita lanjutkan gitu. Nah, di dalam proses itu kita pasti akan menemukan permasalahan-permasalahan kan gitu. Misalnya pada saat seleksi PNS kemarin gitu. Apa yang teman-teman lihat di situ sebagai masalah. Kemudian pada saat nanti teman-teman ditempatkan dalam jabatan yang sekarang, ada bidan, kemudian ada nutrisionis, ada terapis gigi dan mulut atau perawat gigi dan mulut, itu kan pasti ada permasalahan. Dan disitulah isu itu kalian tarik, gitu, kalian gali dari situ. Nah, begitu juga ketika kita bicara smart ASN, gitu, karena di smart ASN kan
kita bicara peran kita ya, atau penggunaan piranti digital dalam pekerjaan kita gitu. Di situ teman-teman juga akan melihat implementasinya di dunia nyata begitu, di tempat kerja. Bagaimana sih literasi digital, atau misalnya kita bicara digital ethicnya di inspektorat begitu. Seperti apa. Kemudian kita bicara misalnya digital culture-nya di RSUD itu seperti apa sekarang. Baik digital culture bagi staff-nya, bagi dokter, perawat, tenaga kesehatan yang lain, maupun bagi pasien-pasien atau pengunjungnya. Nah, kalian kan akan kelihatan kan di situ. Nah, saya yakin di kepala kalian sudah mulai terbayang tuh, ada permasalahan-permasalahan ini, permasalahan itu. Gitu. Nah, inilah yang nantinya kalian gali menjadi isu-isu yang akan kalian angkat dalam aktualisasi atau rancangan aktualisasi. Gitu. Nah, tadi saya juga sudah sempat nguping sedikit tadi waktu kalian paparan tugas analisis isu atau core isu pada saat kelasnya masih diampu oleh Pak Dik-Dik. Jadi saya lihat sudah ada beberapa yang sudah mengarah ke situ. Nah, tetapi untuk menajamkannya nanti kalian memang harus melihat isu itu dari agenda 3 dulu. Gitu. Sekali lagi alasannya adalah karena agenda 3 itu adalah agenda yang berhubungan langsung dengan tempat kerja kalian. Gitu. Nah, dari isu yang digali, nantinya teman-teman akan muncul nantinya core isu kan. Kalian akan milih kan dengan teknik lapisan itu. Tadi aku dengar ada yang pakai APKL atau AKPK, kemudian ada yang pakai USG juga gitu. Nah, itu nanti kalian tapis, kalian pilih salah satu, akan muncul satu. Nah, dari yang satu itu kalian gali, kalian kupas kembali di mana letak akar permasalahannya. Kemudian bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut gitu. Nah, untuk ketika itu menjadi kegiatan dalam rangka mengatasi masalah, maka kalian akan menurunkan kegiatan itu di istilahnya kan di cascading dalam bentuk tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan itulah nantinya juga dikaitkan dengan agenda 2 gitu. Seperti yang tadi Meli sebutkan, berakhlak, berorientasi pelayanan sampai dengan kolaboratif. Nah, itu nanti dikoneksikan begitu. Jadi secara sadar teman-teman itu ketika nanti melaksanakan aktualisasi itu pada saat melaksanakan setiap tahapan itu selalu mengingat apa sih nilai dasar yang saya lakukan di dalam tahapan ini. Gitu. Sehingga nanti ketika teman-teman sudah selesai satu kegiatan, misalnya kan dari kegiatan kan ada tahapan, misalnya satu kegiatan ada 4 tahapan. 4 tahapan tadi, masing-masing tahapan melaksanakan nilai dasar yang mana aja nih gitu. Misalnya tahap 1 ada 2 nilai dasar gitu. Tahap 2 misalnya 3 dan seterusnya begitu. Nah, itu selesai satu kegiatan, teman-teman sudah exercising, sudah melatih berapa nilai dasar ASN gitu. Nah, nanti pindah ke kegiatan berikutnya. Teman-teman exercise lagi secara sadar melakukan kegiatan sambil mengingat-ingat, sambil menanamkan dalam diri teman-teman nilai dasar yang diterapkan dalam setiap tahapan. Oke, sorry, sebentar aku pindah mikrofon. Cek. Suara saya masih jelas? Kedengaran? Masih ya? Jelas, Pak. Benar, Pak. Nah, melanjutkan tadi, jadi apa yang teman-teman lakukan pada saat aktualisasi itu seperti itu prosesnya. Saya ulang lagi. Jadi dari isu tadi digali berdasarkan agenda 3 itu, maka ketika teman-teman nanti mengidentifikasi 3 isu, itu teman-teman harus menghubungkan isu-isu tersebut dengan agenda 3. Manajemen ASN, Smart ASN,
Dan kalau misalnya agak mau juga bisa dikaitkan dengan judul isunya, di judul agendanya maksud saya, yaitu peran dan kedudukan ASN dalam mewujudkan smart governance, ya kan? Nah itu dikaitkan dengan hal tersebut. Gitu. Jadi misalnya tadi saya curi dengar misalnya tempatnya Triana ngomongin soal kalau nggak salah pendampingan terkait dengan desa ya, gitu. Nah itu melihat isunya itu adalah dari agenda 3 gitu. Bagian mana agenda 3 yang berhubungan dengan isu desa tersebut gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika nanti masuk ke tahapan kegiatan itu baru dikaitkan dengan agenda 2 berakhlaknya gitu. Nah, itu kunci utama aktualisasi gitu. Jadi kunci utama ini nanti relevan dengan nantinya memang penilaian gitu. Penilaian ketika nanti teman-teman presentasi RA gitu. Jadi tolong ingat baik-baik, camkan dalam pikiran teman-teman bahwa inilah nanti kuncinya kalau teman-teman memang pengen misalnya punya target dapat nilai bagus gitu. Tapi pun kalau targetnya bukan dinilai tapi targetnya adalah pelaksanaan RA yang berkualitas, ini juga yang menjadi kuncinya gitu. Agenda 3 untuk isu, agenda 2 untuk apa? Tahapan kegiatan. Ini saya mau pakai teknik ini cuman di mute semua sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Teman-teman kalau misalnya nggak keberatan mau di unmute juga boleh loh, kecuali kalau misalnya di rumah ada halangan yang sehingga tidak mengizinkan open mic. Nah, selanjutnya aktualisasi ini kan teman-teman nanti punya beberapa kegiatan ya dalam isu ini ya. Nah, kegiatan-kegiatan ini itu kalau di dalam penilaian kalau mau kriteria penilaian yang paling tinggi itu setidaknya lebih dari 3, jadi minimal 4 kegiatan. Nah, teman-teman ini kan dari 4 kegiatan aja kan nanti akan terbagi jadi tahapan kan. Nah, jadi kebayang ya misalnya ini misalnya ya dari 4 kegiatan tersebut teman-teman masing-masing tahapan ada 3 kegiatan, ya kan? Berarti teman-teman akan melakukan 3 kali 4 ada 21 aktivitas. Kan? Nah, ini kan sesuatu hal yang cukup banyak. Nah, di dalam 21 aktivitas tersebut ada exercise nilai-nilai dasar gitu. Nah, jadi kebayang misalnya satu tahapan taruhlah 2 aja misalnya. Padahal biasanya lebih sih. 2 kali 21 itu ada 42. Nah, teman-teman misalnya exercise 42 nilai dasar secara terus-menerus selama 1 bulan. Nah, inilah yang disebut sebagai habituasi gitu. Habituasi kan diserap dari akar kata habit ya bahasa Inggris ya, habit. Habit itu adalah apa? Kebiasaan, betul ini kebiasaan. Jadi habit itu adalah kebiasaan yang dimana kalau kalau menurut dalam sebuah buku yang saya lupa judulnya bahwa kita baru bisa menjadikan perilaku itu sebagai habit itu kalau sudah lewat 10.000 jam kita ulang-ulang. Gitu. Nah, maka di sini kita sudah cukup banyak nih 42 kali mengulang nilai dasar. Itu misalnya ya sekitar 42. Nah, ini berarti teman-teman diminta untuk mengulang-ulang suatu misalnya kompetensi nilai dasar kolaboratif, teman-teman ulang terus. Nah, ini diharapkan dengan pengulangan tersebut ini akan jadi habit, akan jadi perilaku yang tertanam di dalam bawah sadar gitu. Di dalam bawah sadar. Karena kalau misalnya yang itu di atas kesadaran itu kan sifatnya bersifat kita kalau mau melakukan kan harus mikir dulu. Nah, kalau di bawah sadar itu kan refleks ya, udah masuk dalam refleks. Gitu. Kalau misalnya di sini banyak kesehatan ya misalnya ini saya jadi ingat sama teman-teman yang jenis-jenis otot, ada otot polos, ada otot lurik, ingat nggak? Ini yang kesehatan mesti ingat ya. Kalau enggak ini diragukan ini kemampuannya. Karena ada otot polos, otot lurik masih ingat kan? Ini terutama buat saya ya karena
sudah berpuluh tahun, belasan tahun yang lalu saya belajar ini gitu. Itu kalau yang otot yang menggerakkan refleks itu yang mana? Yang polos, lurik, apa yang jantung ya satu lagi ya? Yang mana, Rian? Kamu ini perawat kan? Yang gerak refleks yang mana? Rian Wicaksono. Gimana Pak? Otot yang menggerakkan refleks manusia itu otot apa? Otot polos, lurik. Otot yang menggerakkan refleks manusia, otot apa Mas? Apa? Otot mana, Rian? Coba, browsing nggak boleh. Bicep. Bicep apa tricep Pak? Ya, saya nggak tahu prosesnya di mana. Saya dulu. Aduh, iya Pak, saya juga lupa anatomi. Ada yang bisa bantu? Ayo dibuka bukunya, modul Sobota atau yang lain-lain. Buku biologi SMA kelas berapa ini? Kalau saya dulu waktu SMA sih, ketemu otot-otot ini. Ada? Wah, saya juga browsing dulu kalau gitu. Izin membantu ya, Pak. Silakan. Kalau kalau seingat saya kalau otot polos itu yang refleks, kalau otot lurik itu yang secara sadar. Lebihnya seperti itu, Pak. Kayaknya sih gitu. Rian nanti harus buka buku lagi ya. Kamu perawat, perawatnya perawat apa sih? Ruang apa, Rian? Perawat, ya perawat, Pak. Oh, belum dikasih ruangnya ya? Udah, Pak. Udah. Di bedah, Pak. Oh, di bedah. Wah, apalagi bedah. Kamu sudah belum profesi ya? Udah, Pak. Oh, sudah ya? Udah. Mestinya kan ada ujiannya deh. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin dapat C, Pak, anatominya, Pak. Dapat apa, C? Dapat C, anatominya, Pak. C itu artinya cakep, Rian. Jujur banget, Rian. Oke, nggak apa-apa. Jadi, saya lanjutkan lagi bahwa habituasi ini memang kita mengulang-ulang apa yang kita lakukan supaya kalau di dalam medis, yaitu tadi bisa kita bayangkan sudah digerakkan sama otot lurik, kata Vivin tadi, udah jadi refleks. Otot polos sebagai refleks. Kalau saya orang psikologi, orang sosial, bilangnya bawah sadar gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu sudah drivennya, pendorongnya itu udah bukan logika kita, tetapi kita sudah menjadi kebiasaan, menjadi satu hal yang otomatis gitu. Nah, sehingga ketika misalnya kita bicara berorientasi pelayanan, teman-teman karena exercising menggunakan tools aktualisasi ini, teman-teman kalau melihat orang yang kesusahan misalnya naik tangga, misalnya rumah sakit atau gedung gitu, teman-teman secara otomatis sudah akan berusaha membantu begitu. Kalau perlu bukan berusaha lagi, langsung membantu gitu. Kalau teman-teman melihat ada misalnya berita korupsi misalnya, berita korupsi di televisi misalnya, teman-teman secara otomatis akan langsung mikir, oh ini berarti yang kurang akuntabel apanya nih ya, gitu. Apa yang kurang transparan dalam prosesnya sehingga kok bisa ada peluang untuk korupsi misalnya. Nah seperti itu. Itu yang diharapkan dari teman-teman ketika melakukan aktualisasi. Gitu. Nah seperti itu. Nah oke. Sampai sini dulu. Adakah yang mau dikonfirmasi atau mau ditanyakan? Agus izin bertanya lagi. Silakan, Diana. Ya, Pak, untuk yang isu rancangan aktualisasi kan awalnya nanti kita ada tiga atau 4 ya Pak. Tadi 3 ya, misalnya 3. 3 aja. Iya, itu 3 itu misalnya tadi saya kan ada yang gratifikasi manajemen resiko dan fasilitas konsultasi untuk pemerintah desa.
Sebenarnya kan kalau yang gratifikasi juga bagus ya Pak, nama manajemen risiko juga bagus. Cuman memang karena ranah saya belum mampu untuk mengaktualisasi dua kegiatan itu, baiknya untuk isu pendampingnya jangan itu karena itu juga bagus, atau nanti mungkin kita kalimatnya bisa dibikin dua isu itu jadi downgrade gitu ya Pak, atau saya ganti aja pendampingnya, isu pendampingnya. Sebenarnya kalau menurut yang diinginkan dalam Latsar itu, teman-teman ketika memilih isu, itu memilihnya memang pakai metode yang objektif. Gitu. Jadi bukan karena tidak mampu, bukan karena disuruh sama mentornya, bukan karena apalagi ya, waktunya pendek, tetapi dipilih berdasarkan itu tools-nya, USG-nya, U-nya apa? U-nya? Urgensi, Pak. Urgency, S-nya seriousness kan, G-nya growth. Jadi urgensinya, urgent enggak itu dilakukan? Misalnya dari gratifikasi yang disampaikan Triana tadi, ini urgent enggak untuk dipecahkan, untuk diselesaikan? Seberapa serius dampaknya kalau misalnya tidak segera diselesaikan? Growth-nya bagaimana berkembang permasalahan tersebut kalau misalnya tidak diselesaikan? Atau pakai APKL misalnya, aktual enggak? Gitu, misalnya. Kemudian apakah memenuhi syarat kehalayakan enggak? Kemudian memenuhi syarat kelayakan enggak? Gitu. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan problematik tadi yang terakhir, yang P-nya ya. Menjadi dimensi masalah yang kompleks nggak kalau nggak segera diselesaikan. Nah, ini seharusnya menjadi pertimbangannya seperti itu. Gitu. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman disuruh sama mentornya untuk milih salah satu gitu. Udah milih 3 tapi yang dipilih bukan yang teman-teman inginkan, itu juga bisa juga gitu. Nah, tetapi di sini memang sebenarnya yang kami inginkan teman-teman itu exercise gitu. Exercise tools-nya juga gitu ketika lapisan isunya ini dilakukan gitu. Jadi karena kan masing-masing juga punya syarat ya, misalnya USG itu indikatornya juga harus menggunakan penentuan indikatornya harus menggunakan FGD atau diskusi dengan kelompok kecil atau misalnya mini survei misalnya gitu. Nah, kembali ke pertanyaan Triana tadi, ya pemilihannya nantinya tergantung bagaimana nanti Triana menggunakan tools-nya gitu, menjudgment berdasarkan tools, melakukan penilaian berdasarkan APKL atau USG, mana yang kemudian dinominasikan menjadi core issue. Gitu. Nah, karena sebenarnya kalau untuk menjawab misalnya ini terlalu berat gitu, sebenarnya yang diinginkan dalam aktualisasi bukan menyelesaikan masalah, gitu, bukan menyelesaikan masalah gratifikasi misalnya, atau menyelesaikan masalah tentang tadi saya sudah dengar itu apa sih? Tadi ada beberapa istilah, ada agak rumit, daftar apa gitu, bukan menyelesaikan permasalahan itu, tapi teman-teman menggunakan masalah itu untuk exercise berakhlak gitu. Sehingga ketika teman-teman nanti misalnya ini ya, teman-teman nanti ketika nominasi terus dapat isu yang berat, maka kegiatannya itu yang kita sesuaikan gitu. Misalnya gratifikasi. Nah, permasalahan adalah gratifikasi di Banjarnegara. Banjarnegara itu luar biasa besar gitu permasalahannya di antar OPD misalnya. Nah, yang diinginkan adalah menyelesaikan permasalahan gratifikasi tersebut. Tetapi yang bisa dilakukan oleh Triana dalam 30 hari kerja, itu yang realistis seperti apa? Gitu. Apakah menyelesaikan semua secara tuntas? Is it possible? I don't think so. Gitu. Nah, tetapi yang dilakukan adalah apa yang bisa Triana kontribusikan, apa yang Triana bisa lakukan untuk
mencoba menjawab permasalahan gratifikasi tersebut gitu, yang dikaitkan dengan berakhlak, dan syukur-syukur itu juga berhubungan dengan agenda 3 gitu. Kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan smart governance gitu. Misalnya kalau yang saya pikirkan, kalau di tempat-tempat yang lain ya, ada yang kemudian karena ruang lingkup kewenangannya tidak terlalu luas, ada yang memilih untuk campaign saja gitu, fokusnya pada kampanye, atau fokusnya lebih spesifik lagi kepada edukasi gitu. Ada yang ke situ. Apakah edukasi itu bisa menyelesaikan gratifikasi? Gimana Triana? Apakah bisa hanya edukasi saja menyelesaikan gratifikasi? Tidak, Pak. Belum tentu kan? Belum tentu bisa. Belum tentu. Nah, tetapi apakah Triana kalau mengambil gratifikasi terus kegiatannya edukasi itu terus dapat nilai jelek? Belum tentu juga. Gitu. Karena yang dilihat adalah effortnya untuk melakukan atau melatih berakhlaknya. Gitu. Nah, sekali lagi saya mengutip apa yang saya sampaikan sebelumnya bahwa teman-teman menggunakan aktualisasi isu-isu kemudian kegiatan itu adalah dalam rangka melatih mengulang-ulang melakukan habituasi atas nilai dasar berakhlak. Gitu. Jadi tuntutannya sekali lagi bukan menyelesaikan permasalahan tersebut. Gitu. Apakah cukup jelas ataukah ada yang perlu diklarifikasi atau diulang, teman-teman? Insya Allah sudah jelas, Pak Agus. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi seperti itu. Itu adalah yang kita maksudkan, yang diinginkan dari aktualisasi. Oke. Dan habituasi. Nah, adakah lagi pertanyaan barangkali sebelum saya lanjutkan lagi? Pak, mohon maaf mau bertanya. Iya, silakan Vira. Untuk yang aktualisasi tidak harus sama dengan tugas yang sudah kemarin dikumpulkan kan ya Pak? Tidak harus sama. Tapi kalau mau pakai itu juga lebih ekonomis gitu kalau hitungannya. Karena teman-teman sudah sempat mikir itu, mungkin sudah ngutak-atik USG-nya gitu. Misalnya ada yang lanjut ke analisis core isunya, misalnya pakai fishbone atau pohon masalah atau SWOT gitu, itu sudah masuk ke situ. Jadi mungkin akan lebih ekonomis menghemat waktu aja gitu. Cuman kalau mau sama sekali berbeda juga nggak apa-apa. Ingat teman-teman juga harus ngobrolin ini ke mentor. Gitu. Kalau mentornya jangan sampai mentor nggak mendukung gitu. Karena sebenarnya juga kalau di dalam modul aktualisasi ini peran mentor ini sangat diperlukan. Bahkan bisa dibilang kita juga pengen melihat bagaimana mentor itu berpartisipasi semacam berkinerja lah terkait dengan membimbing teman-teman sebagai peserta. Membimbing substansinya dalam hal ini ya. Substansi kegiatan aktualisasinya. Tapi sekali lagi, kalau pertanyaan boleh apa enggak, atau haruskah sama, enggak harus. Gitu. Oke, sekarang saya tanya ke teman-teman. Teman-teman, apakah masih ada keraguan terkait dengan isu yang mau diangkat ke dalam aktualisasi? Ada enggak yang masih ragu-ragu atau masih ini? Sudah paham semua berarti ini. Kalau diam aja berarti ini sudah paham, saya asumsikan ya. Masih Bapak saya, Bapak. Oh, ini masih ragu-ragu ya? Gitu. Ya. Oke, ada lagi yang masih ragu-ragu? Makasih sudah mecah telur. Ada yang masih ragu-ragu? Gak apa-apa. Saya coach, saya nggak ada. Teman-teman jangan, saya harap secara sadar berusaha menghilangkan rasa sungkan ke saya, karena saya tidak ada kaitannya sama penilaian. Gitu. Saya nggak punya kontribusi langsung, ya kalau nilai sikap perilaku ada ya.
Cuman kalau kontribusi terhadap nilai ujian ketika seminar RA, seminar aktualisasi itu enggak, saya nggak nilai. Gitu. Saya, Pak. Oh iya, Vira. Oke. Ada lagi yang masih ragu-ragu? Saya masih ragu, Pak. Oke. Safarini. Safarini Nada tadi itu nama panggilannya. Oh, Safa ya. Saya lihat senyumnya memang masih pada nanggung nih. Terbaca dari ekspresinya. Agus, Yui, saya mau tanya. silakan Mary. Sebenarnya kalau isu itu kita angkat tuh tidak berdasarkan data itu juga nggak masalah ya Pak ya. Biasanya kalau di puskesmas, jadi gini Pak, biasanya kalau di puskesmas itu kan ada kegiatan kayak triwulan itu seperti Lokakarya Mini gitu kan. Di situ membahas masalah-masalah yang ada di puskesmas itu apa yang belum tercapai seperti itu. Nah, apabila kita mengangkat isu dari di luar permasalahan itu, apakah boleh? Sedangkan itu mungkin tidak ada data realnya gitu loh Pak. Maksud saya seperti itu. Good question. Terima kasih. Good question. Oke. Saya punya exercise menarik nih. Sebentar, mana nih? Share screen. Oke, apa yang teman-teman lihat dari gambar di situ? Ada yang mau ngomong? Ya, dilihat gambar di sebelah kiri layar nih. Apa yang ada di situ? Bekasnya berantakan sekali, Pak. Oke, Triana, makasih, berantakan. Ada yang lain lagi? Kerjaannya sangat menumpuk. Apanya yang menumpuk, Vira? Kerjaannya, Pak. Pekerjaannya menumpuk. Oke, yang lain lagi silakan. Ini beda orang bisa beda perspektif ya. Tolong diingat baik-baik. Jangan kepedean bahwa pendapat kamu sama dengan orang lain. Gitu. Pendapat orang lain bisa jadi berbeda. Ya, saya Pak. Silakan. Pekerjaan yang belum terselesaikan Pak. Oke. Yang lain lagi ada? Silakan. Ayo. Saya, Pak. Silakan. File-filenya tidak tersusun dengan rapi, Pak. Oke, saya stop dulu. Nah, yang sudah jawab sudah berapa ya? Sekarang yang belum jawab saya mau tanya. Kira-kira apa sebabnya ini? Iya, tadi yang belum jawab silahkan. Saya catat deh ini. Apa sebabnya menurut kamu gambar ini bisa terjadi seperti ini? Mungkin karena banyak Pak. Oke, siapa duluan dulu? Tadi Safa ngomong dulu. Oke, Safa dulu. Habis itu Ratna, habis itu tadi siapa yang ketiga sih? Uni apa ya? Safa, yuk. Kamu tadi yang ngomong duluan. Mungkin karena kurang koordinasi dengan tim untuk melakukan pemberesan data-data yang ada di ruangan tersebut, gitu Pak. Oke, good. Ratna? Pegawainya males ngerapihin, jadi asal taruh di mana aja. Bruk gitu ya. Jadi siapa tadi yang mau jawab juga? Uni bukan? Mungkin belum ada prosedur mengenai pengarsipan dokumen atau data di kantor tersebut, Pak. Oke. Ada lagi? Mungkin itu mau pindah ruang. Mau pindah ruangan ya, Septi ya? Oke, apa Rian? Pegawainya nggak akuntabel, Pak, sama nggak kolaboratif. Iya. Ini langsung bagus nih, langsung berakhlaknya keluar. Ya Pak, nggak bekerja sungguh-sungguh sama mengerjakan pekerjaannya loh Pak. Oke. Sama mungkin butuh kolaborasi sama yang lainnya Pak buat
menyediakan tempat atau mungkin kayak rak atau gudang gitu Pak. Ya, bagus. Nah, oke. Terlepas dari permasalahannya atau isi dari gambar tersebut, kita masing-masing punya perspektif yang berbeda-beda. Meskipun tonnya hampir sama ya tadi ketika saya tanya apa yang terjadi di situ. Berantakan, file yang berantakan dan sebagainya. Nah, tetapi apakah teman-teman tahu dengan nyata apa yang terjadi di situ? Saya yakin enggak. Gitu. Siapa tahu ini perspektif yang lain ya. Saya main thinking out of the box misalnya. Siapa tahu di situ memang itu adalah misalnya dia sedang numpuk kertas yang sudah tidak terpakai lagi supaya bisa nanti di recycle misalnya. Atau misalnya di situ ada orang yang sedang bekerja, tapi karena dia beban kerjanya berlebihan, overload, sehingga dia nggak bisa lagi mengelola tempat kerjanya. Gitu. Jadi bukan malas ya, ini overload gitu kerjanya. Gitu. Nah, apa yang membedakan atau apa yang menyebabkan penafsiran kita bisa berbeda-beda? Kira-kira. Apa coba? Ada yang mau nyoba-nyoba? Nanggepi aja deh. Apa Fira? Kamu udah open? Sudut pandang, Pak. Sudut pandang. Kenapa sudut pandangnya? Kamu mute lagi. Bisa dielaborasi lagi sudut pandangnya kenapa? Setiap orang kan melihat masalah itu berbeda-beda. Iya. Iya, makasih Fira. Bagaimana caranya supaya kita bisa lebih objektif? Terkait sudut pandang itu. Bagaimana cara menyamakan sudut pandang tersebut? Supaya benar-benar dapat masalahnya yang beneran. Yang the real problem. Open-minded mungkin Pak. Open-minded. Bagus. Kasih Rian. Ada yang lain lagi? Mengkonfirmasi masalahnya mungkin Pak, apa yang ada di sana. Caranya gimana Triana? Mungkin kalau dicontohkan di ini harus yang kasus ini ya Pak? Terserah, ngomong bebas aja. Nggak, iya, ya mungkin kalau mau dikaitkan boleh nggak apa-apa. Iya, jadi kita mengkonfirmasi ya dengan mencari data atau bertanya ke orang-orang yang mengetahui permasalahan tersebut dengan ada datanya, faktanya. Dengan ada data, dengan ada fakta. Oke, makasih. That's getting closer to what I want. Ada yang mau nambahkan lagi pendapatnya? Baik, kalau belum. Jadi memang apa yang kita lihat di sini itu masih berupa gambar gitu. Gambar yang bisa kita lihat dengan berbagai perspektif. Nah, cara untuk mendapatkan penjelasan sesungguhnya dari gambar tersebut adalah dengan kalau kita peneliti kualitatif biasanya kita diving, kita terjun ke dalam gambar tersebut. Ya ini konotatif ya. Yang nyatanya adalah seperti yang tadi antara lain disebut sama Triana gitu. Kita gali, kita datang ke tempat tersebut, kita tanyakan ke orang-orang yang ada di situ. Di sini kan ada orang nih, ada orang. Kita tanyakan apa yang terjadi di situ. Kalau misalnya di sini orangnya ternyata ada juga, kita tanyakan juga, gitu. Atau hal yang lain yang bisa kita lakukan adalah kita bertanya kepada kesepakatan atau beberapa orang di situ. Karena tanya kepada satu orang juga berarti kita baru mencerap satu perspektif kan. Tapi kalau kita tanya pada beberapa orang, maka kita akan dapat beberapa perspektif. Gitu. Atau di situ bisa jadi sudah sampai kepada kesepakatan. Gitu. Apa yang sebenarnya terjadi di situ. Nah, orang yang kita tanya itu juga bisa punya berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Misalnya kita tanya pada pelakunya. Gitu.
Barangkali ini mungkin cukup objektif ya, Triana, ya, kalau kita tanya sama pelakunya gitu. Ya kan, sama orang yang duduk di kursi kosong ini. Nah, tetapi ternyata itu juga belum tentu objektif gitu, karena dia baru menceritakan versinya dia sendiri gitu. Kita mungkin perlu nanya kepada rekannya ini yang di sini. Di samping itu mungkin kita bisa menanyakan juga kepada atasannya, apa yang dilakukan sama orang ini gitu. Sehingga bisa ada banyak kertas yang tertumpuk di sekitar kursinya gitu. Itu kalau kita deskripsikan tanpa nilai ya. Ada banyak kertas yang tertumpuk di sekitar kursinya. Kita belum judgement berantakan, belum menjudgement malas atau tidak rapi. Kita open minded, itu kata Rian tadi. Meminjam istilah Rian. Kita open minded tanpa nilai, tanpa prasangka gitu. Gitu. Sehingga di sini kita serap informasinya, datanya, kita olah gitu. Sebenarnya permasalahannya ada di mana. Gitu. Itulah yang kemudian nanti kalau kita bicara rancangan aktualisasi, kita bicara kondisi saat ini. Sampai dengan kita ketemu masalahnya apa. Nah, Meli, tadi kembali ke pertanyaan Meli tadi, bahwa di puskesmas sering ada pertemuan untuk membicarakan problem. Gitu. Nah, orang-orang yang membicarakan permasalahan ini, itu bisa kita anggap sebagai expert di bidangnya. Gitu. Karena yang ngomong ini tentu saja bukan orang lewat terus kita ajak ketemuan kan, enggak kan. Tapi ini misalnya adalah orang-orang yang bekerja di bidang tersebut, bicara tentang permasalahan misalnya terkait dengan promosi kesehatannya, terkait dengan kebidanannya, terkait dengan kesehatan lingkungan misalnya, atau terkait dengan nutrisi gitu. Kita bisa pandang mereka sebagai expert pada permasalahan tersebut. Nah, kalau mereka sudah sepakat akan suatu masalah, sebenarnya itu adalah data juga. Gitu. Kalau di kualitatif, kita bicara di situ itu adalah FGD. Itu adalah wawancara berkelompok, gitu. Bisa juga. Nah, data yang lain bisa juga dalam bentuk data kuantitatif. Misalnya di situ ada angka, misalnya. Angka, misalnya kalau kamu bicara angka kelahiran atau angka kematian ibu melahirkan, misalnya ibu bersalin, gitu. Itu juga sebuah data, gitu. Kalau kamu masuk ke situ. Atau misalnya kamu bicara tentang angka ibu hamil yang tinggal di daerah pelosok misalnya, yang tidak terjangkau oleh angkutan umum. Misalnya. Gitu. Atau misalnya kamu bicara angka kesehatan, ya kesehatan anak ya, kesehatan balita misalnya, angka balita yang mengalami kekurangan gizi misalnya, gitu. Atau hal-hal yang lain di situ. Itu adalah data. Jadi ketika kita bicara data, memang yang sering disajikan di media massa biasanya yang menarik adalah angka ya, kuantitatif. Tapi jangan lupa bahwa kita bisa juga menggunakan data kualitatif. Omongan orang yang sudah dianggap expert gitu. Kesepakatan beberapa orang yang sudah lama terjun di dunia itu gitu. Atau wawancara misalnya. Gitu. Nah, maka itu kalian itu nantinya akan diminta untuk nempel ke mentor, karena mentor diasumsikan sebagai orang yang jauh lebih ahli daripada kalian dalam permasalahan atau dalam substansi tertentu begitu. Nah, karena kita di sini bicara di jabatan kalian saat ini ya, sebagai kalau Meli sebagai bidan di puskesmas ya tadi. Nah, di situ mungkin kalau misalnya kamu punya pengalaman kerja di luar itu sebelumnya, itu kita anulir gitu, karena mungkin lokusnya, tempatnya berbeda. Gitu. Begitu juga misalnya Triana, kita bicara gratifikasi, mentornya ngomong apa di situ, itu juga bisa dilakukan, ini bisa kita pinjam gitu sebagai data. Gitu. Nah, tapi saya juga mau menggarisbawahi juga yang kedua, saya mau menggarisbawahi yang disampaikan Rian tadi. Ketika Rian tadi mencoba melihat permasalahan ini dari sudut pandang agenda. Nah, ini agenda 2 tadi ya Rian ya. Tadi itu menurut saya exercise yang bagus gitu. Nah, tetapi sebenarnya kalau mau lebih tepat lagi, kalau ketika kita melihat permasalahan ini, kita melihat dari perspektif agenda 3 gitu.
Tadi sebenarnya ada beberapa tadi yang apa sudah nyeletuk ke situ, meskipun tidak eksplisit menyebutkan bagian mana dari agenda 3 yang digunakan. Misalnya tadi ada yang bilang malas gitu. Penyebabnya karena malas Pak orangnya gitu. Nah, malas itu kalau di agenda 3 itu di mana sih gitu. Coba kalau saya cek ada di bagian mananya kira-kira agenda 3 itu malas Digital itu. culture mungkin Pak. Di mana? Di digital culture, poin digital culture. Oke, makasih. Nyerempet tuh kalau menurut saya. Ada lagi yang mau lebih mendekati ke hal yang lebih spesifik lagi? Manajemen ASN, Pak. Oke, manajemen ASN. Bagus, Rian. Kamu punya ide manajemen ASN bagian mananya yang ngomongin soal malas? Atau ada, kalau misalnya Rian, oke, Rian nggak belum ada ide, ada nggak yang bisa membayangkan manajemen ASN bagian mana yang kaitannya sama malas? Mungkin belum adanya digitalisasi file Pak kalau di gambar itu. Oke, bagus. Bagus, kamu ambil di perspektif Smart ASN ya. Oke, good. Oke, itu satu sama lain sudah ke cover. Sekarang saya mau manajemen ASN nih. Kembali ke tadi. Kira-kira manajemen ASN bagian mana yang ngomongin soal malas? Ada? Oke, kalau saya tanya, kalian sudah ngisi SKP belum? Belum Pak. Belum. Udah dikasih tugas belum? Uraian tugas? Sudah. Yang Sudah. kita kumpulkan ke pendaftaran master sudah harus ada uraian tugas Pak. Sudah mulai nyicil ngerjain uraian tugas tersebut belum? Secara nyata di lapangan kan kalian baru berapa bulan ya udah kerja ya? Nah, kalau saya belum Pak. Kalau kebetulan kalau auditor memang ada. Nanti setelah latsar ini kita ikut pendidikan lagi untuk dapat lisensi auditor. Jadi karena belum berhak melakukan aktivitas audit, jadi kita cuma ngikut-ngikut aja Pak. Biar tahu prosesnya. Misalnya pengawasan ke sini kita ikut, ke sana kita juga ikut gitu Pak. Pernah dikasih tugas sama atasannya atau sama temennya, Triana kamu ngelakuin ini dong gitu? Kalau yang sederhana udah Pak, misalnya penyesuaian data desa dan data-data yang lain cuma input aja, saya kadang mengerjakan juga. Berapa lama kamu menyelesaikan data desa itu? Karena kalau data desa banyak, sambil menunggu desanya juga setor, ya mungkin sekitar semingguan Bapak. Ketika kamu serahkan ke yang ngasih kamu tugas, gimana tanggapannya? Terima kasih. Sudah dibantu. Sama di situ kebetulan atas yang memberi tugas juga memang pengen saya nggak cuma mengerjakan tapi paham, jadi sambil dijelaskan hal-hal yang ada hubungannya dengan apa yang saya kerjakan. Dia kelihatan puas atau marah atau ekspresinya seperti apa ketika menerima tugas yang kamu kumpulkan? Kamu masih mute. Triana masih mute. Triana masih mute. Ya, maaf. Mungkin senang karena sudah dibantu dan sebenarnya sih dia bisa mengerjakan sendiri ya Pak. Cuma memang karena poinnya pengen dari Pak Sekdin tuh pengen jadi auditor di kami kan ada 5 orang Pak. Yang 4 masuk ke tim inspektur pembantu, saya sendiri masuk ke sekretariat. Kemudian dari tim teman-teman yang senior yang ngasih tugas memang kepengen saya dapat poinnya, saya mudeng ini, paham ini, nantinya akan banyak digunakan untuk seperti ini gitu Pak. Sebenarnya sih mereka bisa mengerjakan sendiri, cuman pengen saya bisa, saya paham gitu Pak. Oke, teman-teman yang lain selain Triana, tadi kan dengar penjelasannya Triana ya. Menurut teman-teman, orang-orang yang terima pekerjaan dari Triana puas nggak dengan hasil kerjanya Triana? Dari ceritanya aja. Ini kita sambil latihan
mendengarkan wawancara. Gimana Septi? Ya dari ceritanya Mbak Triana puas. Oke, Karena puas. sambil ngasih tugas tapi sambil memberitahu seperti apa namanya deadline itu. Nah, kalau orang yang puas Septi, kira-kira ngasih nilai atas kinerjanya Triana itu baik atau buruk? Misalnya 1 sampai 10 gitu dikasih nilai berapa kalau menurut Septi? Orang yang puas gitu. 8. 8. Oke. Nah, itu poinnya teman-teman. Kinerja. Kinerja ASN itu adalah bagian dari manajemen ASN. Gitu. Ingat teman-teman kan udah pelajari siklus pengelolaan atau siklus pengelolaan ASN ya, pengelolaan PNS di situ. Mulai dari rekrutmen, seleksi dan seterusnya, di situ kan ada terkait dengan kinerja. Kalau kita bicara definisi sistem merit, masih ingat? Sistem merit itu kuncinya ada berapa? Ada 3, ya kan? Coba dibuka catatannya lagi boleh kok. Apa lagi? Apa aja? Kinerja yang salah satunya, ya kan? Tuh. Terus apa lagi? Yang 2 lagi? Kualifikasi. Kualifikasi. Terus yang ketiga? Kompetensi. Kompetensi. Nah, kualifikasi kompetensi kinerja, itulah manajemen ASN. Nah, jadi teman-teman, kembali ke gambar tadi itu, kita melihat permasalahan ini, itu menggunakan agenda 3. Caranya adalah seperti tadi. Kita ngelihat, oh di sini, misalnya, kita ngomong soal kinerja, malas tadi itu misalnya. Ada permasalahan dengan kinerja pegawai di situ. Kalau tadi meminjam Triana, berarti ini ada permasalahan terkait dengan digitalisasi arsip. Nah, itu salah satu contohnya. Gitu. Jadi memang ketika teman-teman nanti mengeksplorasi isu, itu teman-teman gunakan agenda 3 dulu, kemudian baru ketika nanti teman-teman menyusun tahapan kegiatan, gunakan agenda 2. Gitu. Clear? Cukup jelas? Ataukah ada yang mau dikonfirmasi dulu? Silakan. Mungkin mau bertanya lagi Pak Agus. Silakan. Iya, itu nanti poin-poin misalnya di agenda 2 itu ada berakhlak, itu nanti tidak kita sebutkan satu-satu di rancangan kan Pak, tapi intinya di rancangan itu mencakup hal-hal tersebut, seperti itu Pak. Kalau formatnya, teman-teman udah lihat format apa? Salah satu contoh format ya ini ya, sekali lagi karena nggak ada yang nggak baku ya. Salah satu contoh formatnya pernah lihat? Cuma sekilas aja di Google Pak, lihat-lihat judul aktualisasi. Oke. Teman-teman, maaf. Kan kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Saya gedein dulu. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman lihat di situ, di sini kan ada kegiatan tuh. Ada kegiatan. Pertama unit kerja di sini identifikasi isu, ini isu yang di agenda 3 tuh. Isu yang diangkat, core isunya apa. Kemudian gagasan pemecahan isu adalah judul kegiatan yang mau dilakukan. Nah, kegiatan ini dibagi menjadi kegiatan-kegiatan langkah-langkahnya gitu. Setiap langkah dibagi menjadi tahapan. Nah, setiap tahapan itu nanti harus jelas apa outputnya. Nah, kemudian kaitan dengan substansi mata pelatihan. Nah, disinilah agenda 2. Seperti yang aku bilang. Misalnya di sini, kebayangnya apa tuh? Contohnya real aja lah dari teman-teman. Apa Triana coba?
Misalnya satu kegiatan yang kamu bayangkan akan kamu lakukan. Pura-pura juga nggak apa-apa. Mungkin saya sosialisasi fasilitas konsultasi ke desa, Pak. Itu kegiatan ya, kegiatannya sosialisasi. Ada nggak, misalnya kita bicara tahapan untuk menuju ke sosialisasi atau tahapan dalam melakukan sosialisasinya gimana tuh? Itu salah satu dari kegiatan fasilitasi kan, kegiatan konsultasi kan ada poin fasilitasi, Pak. Mungkin saya nanti membantu fasilitasi desa dalam penyusunan RKP desa mungkin, Pak. Oke, itu kegiatan. Itu masih kegiatan kalau gitu, Triana. Oh iya ya, Gitu. Pak. Nah, yang saya maksudkan tahapan di sini gini. Misalnya kamu mau sosialisasi nih, kamu bayangin kamu mau sosialisasi, mau datang ke desa. Apakah kamu datang tiba-tiba saja ke desa, ambil motor, ambil kunci motor, nyalain motor, kemudian berang datang ke desa yang kamu ingin tuju gitu, sosialisasi, ataukah ada tahapan, ada langkah-langkah yang kamu lakukan untuk melakukan sosialisasi tersebut? Mungkin koordinasi dulu dengan permasalahan yang ada di desa, Pak. Kita koordinasi dengan mereka, terus kira-kira mereka butuhnya apa, menganalisis apa yang mereka butuhkan, kemudian merancang bagaimana nanti proses kegiatannya seperti apa, sampai dengan nanti akhirnya disepakati baiknya mau pendampingan atau mau pelatihan, Pak, untuk di desa tersebut. Oke. Minimal ada 3 yang kamu sebutkan tadi. Yang pertama, kamu nyari data dulu, data permasalahan. Yang kedua, kamu ngerancang bahannya, ya kan? Atau analisis dulu. Kemudian kamu menentukan tindakan atau kegiatan apa yang akan dilakukan di situ. Bentuk sosialisasinya seperti apa? Mau pelatihan, mau ceramah atau apa? Nah, kita ambil salah satu deh. Mencari permasalahan tadi itu, menggali permasalahan. Nah, dari menggali permasalahan itu, kira-kira kalau kita bicara berakhlak 7 nilai tadi itu, apa saja yang tercakup di dalam atau yang bisa dipraktekkan di dalam menggali permasalahan? Coba, yang lain silahkan bantu juga. Kita jadikan contoh dari Triana ini sebagai latihan buat kita. Silahkan yang lain. Berakhlaknya ada bisa apa aja di situ dan gimana bentuknya yang penting. Jadi nggak cuma nyebutkan misalnya kompeten, tapi apa kompetennya bagian mananya gitu. Sekarang silahkan dicoba kita exercise. Ini udah jam 12 lebih tapi coba kita latih diri kita. Ya mungkin saya, Pak. Oke, silahkan Meli. Ya, dari menggali masalah apanya? Ya, untuk contoh berakhlaknya itu mungkin berorientasi pelayanan di situ dalam menggali masalah. Di sini berorientasi pelayanan itu kan ada kata kunci yaitu responsif di situ ada kata responsif. Nah, dari sini kita ketika menggali suatu masalah, ketika dari sumbernya kita mengatakan coba Mbak lakukan ini, jadi kita melakukan respon seperti itu, respon yang baik dari beliau untuk menyarankan kita seperti apa masalah-masalahnya, bagaimana penyelesaiannya seperti itu dalam proses penggalian masalah. Oke, bagus mungkin Meli. itu, Pak. Satu contoh yang bagus. Meli bilang responsif ketika mendengarkan penuturan dari informan kita. Gitu. Ya, kita mendengarkan dengan baik, kita mencatat, kemudian kita memberikan respon. Itu kan bagian dari respon. Ya. Mendengarkan itu kan responnya. Mencatat juga sebuah respon. Menjawab, kalau mau sampai menjawab, boleh juga gitu. Meskipun kalau dalam pemikiran saya menggali masalah ya kita kumpulin dulu, tapi nggak apa-apa. Itu responsif. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Adakah lagi yang lain? Berakhlaknya di mana tuh? Oke, Vira, silakan. Menurut saya kolaboratif, karena kan pasti untuk menggali sebuah permasalahan kita harus bekerja sama dengan beberapa pihak untuk menentukan permasalahan itu. Misalnya dengan pihak desa, seperti itu. Oke, bagus, Vira. Jadi, kita berkolaborasi, kita sendiri sebagai bagian dari inspektorat, Triana misalnya. Triana sendiri, apakah akan datang sendiri, ataukah akan misalnya ngajak senior misalnya, itu juga bagian dari kolaborasi. Kemudian menyeberang ke orang desanya, dia siapa aja di situ yang akan kita ajak ngobrol gitu.
jadi informan kita, kepala desanya saja, sekdesnya, atau kasih-kasihnya juga. Nah, itu kolaborasi juga. Kalau mau pakai istilahnya triangulasi data, nggak cukup nih kita wawancara perangkat desa. Gitu. Misalnya kita wawancara juga misalnya BPD misalnya. BPD apa? BPD? Badan, aduh Pak, P-nya lupa. Ada yang mau bantu? Masih ingat nggak BPD yang tinggal di desa? Badan Penyelenggara Daerah. Salah ya, Pak? Jawaban, terima kasih apa inisiatifnya tapi belum tepat Justia. D-nya desa, tapi P-nya lupa Pak. Badan Pemusyawaratan Desa napa nggih, Pak? Betul, Vin. Badan Pemusyawaratan Desa. Itu kayak DPR tapi di tingkat desa gitu. Nah, BPD itu kan juga bukan bagian dari perangkat. Kalau perangkat desa itu kan eksekutif ya. Kita bicara trias politiknya ya. Eksekutif. BPD itu adalah legislatif. Gitu. Kalau yudikatifnya memang nggak ada. Gitu. Nah, kita bisa bicara pada itu, kemudian kita bisa bicara misalnya triangulasi lagi ke masyarakat misalnya sebagai yang objek yang dikenai program desa gitu. Nah, itu kolaboratif yang lebih luas lagi gitu, kalau saya kembangkan. Oke, 2 tadi. Apa tadi Meli yang pertama tadi? Bagian dari terorientasi pelayanan, responsif, pelayanan, prosesnya responsif, sama kata Vira tadi adalah kolaboratif. Ada lagi nggak kira-kira dari menggali permasalahan di desa tadi? Yuk. Akuntabel mungkin ya Pak, transparan. Transparan, apanya yang transparan? Dari apa yang diinformasikan itu memang benar-benar sesuai keadaan seperti itu, tidak ditutup-tutupi seperti itu. Sama tadi betul kolaboratif. Ya, saya tutup dulu ya. Saya cukupkan 1, 3 ini dulu ya. Nah, inilah yang kita isikan di dalam bagian ini. Nah, gitu. Minimal ada 3 ini. Gitu. Ada 3 ini kita isikan di sini. Ya kalau dalam matriks sih boleh tulisannya aja gini gitu. Tapi nanti ketika dipresentasikan kalian bisa menceritakan dengan lebih luas gitu. Tadi yang seperti Meli bilang, seperti yang Vira tadi ceritakan, logika kalian sangkutkan di mananya gitu. Nah kalau sudah, bagian kontribusi terhadap visi misi organisasi ini gitu. Jadi teman-teman melihatnya, kalian kan punya visi misi organisasi itu, misalnya inspektorat tuh visinya apa, misinya apa gitu. Nanti dituliskan di sini kontribusi terkait dengan penggalian masalah tadi apa gitu. Nah, mau berulang juga nggak apa-apa juga karena ini masih satu paket ya. Misalnya kita bicara soal sosialisasi, ya kita boleh juga gitu mau berulang. Nah kemudian penguatan nilai organisasi, misalnya di organisasi itu ada nilainya, itu juga bagus juga gitu. Misalnya punya moto apa gitu. Nah ini diisikan di situ gitu. Oke. Terjawab Triana? Saya lihat kepala kamu sudah berkerut. Iya Pak, insya Allah sudah terjawab. Terjawab ya. Oke, syukur. Nah, oke, ada lagi nggak pertanyaan terkait dengan isu ini? Sorry ini aku mohon maaf ya, aku mengambil waktu kalian lebih banyak gitu karena menurutku ini aku merasa ini penting supaya kalian
ketika nanti ngerjain tugas, ketika isu itu bisa dibilang sekali jalan lah, jangan terlalu banyak revisi begitu. Karena aku berharap kalian bisa lebih paham apa yang diinginkan dari aktualisasi Latsar ini. Gitu. Karena tadi aku lihat mungkin, ya aku nggak tahu ya waktu agenda 1 ya, waktu bicara isu aktual, analisis isu aktual seberapa penjelasannya gitu. Cuman mungkin bisa barangkali lupa, ya kita gali lagi di sini. Oke. Nah, sambil nunggu ada yang tanya ya. Jadi teman-teman nanti ngelihat matriks ini, misalnya setidaknya dari matriks ini, harus kebayang bagaimana cara ngisinya. Gitu. Harus kebayang bagaimana nulis identifikasi isu apa aja yang diidentifikasi. Kemudian isu yang diangkat, apa core isunya. Gitu. Gagasan pemecahan isu, judul kegiatannya mau seperti apa, judul besarnya. Harus bisa mengisinya. Kemudian ketika dipecah menjadi minimal 4 kegiatan, itu kegiatan apa saja. Gitu. Kemudian dari kegiatan itu jadi tahapannya gimana, itu yang realistis. Output, kemudian keterkaitan dengan mata pelatihan, keterkaitan dengan visi misi, keterkaitan dengan nilai. Nah, ini semua itu harus diingat time frame-nya, kerangka waktunya adalah 30 hari kerja. Gitu. Jadi pastikan ketika teman-teman nanti menuliskan kegiatan-kegiatan serta tahapannya, itu adalah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 30 hari. Gitu. Ya, meskipun tadi aku bilang di depan ya, bahwa yang dipentingkan bukan penyelesaian masalah, tetapi yang dipentingkan adalah teman-teman mengeksersis, melatih berakhlaknya. Nah, akan tetapi teman-teman juga harus ingat bahwa kinerja kita atau kemampuan kita dalam menyusun rencana kegiatan itu adalah mengandung unsur kita bisa mengestimasi dari sumber daya, dalam sumber daya waktu yang kita miliki, seperti apa kegiatan yang mampu kita selesaikan. Gitu. Itu menjadi masalah penting. Akan kelihatan ya, bisa dibilang jelek lah kalau misalnya kita nulis, kita merancang misalnya ada 5 kegiatan, tetapi ternyata yang bisa kita selesaikan cuma 3 gitu. Itu akan kurang bagus gitu. Dan di dalam berakhlak sendiri, meskipun kita bicara kami melatih atau saya melatih kompetensi atau nilai dasar kompeten. Tetapi secara nyata kalian tidak mampu, tidak cukup kompeten untuk membuat rencana kegiatan yang visible, yang bisa dieksekusi. Nah, itu kan kelihatan kan di situ. Kalian bilang, saya mengeksersis nilai dasar kompeten, tetapi menyelesaikan tugas yang dirancang sendiri pun tidak mampu dengan sempurna. Gitu. Itu kan berarti kan nilai kompetennya tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu. Nah, maka disinilah kita pandai-pandai mengatur atau menilai sumber daya yang kita miliki, kemampuan yang kita punya dibandingkan dengan kegiatan yang kita susun. Oke. Silahkan. Adakah lagi pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Oh, silakan Unifa. Dari rancangan dari identifikasi isu-isu kan berarti nanti ada keluaran atau output ya, Pak. Nah, output tersebut harus, kalau dilihat di agenda 3 kan berarti berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Nah, apakah outputnya itu harus Pak mengarah ke digitalisasi atau bagaimana ya Pak? Masih bingung di bagian itu. Kalau output sih, kalau saya secara praktis, output itu kaitannya sama tahapan gitu. Jadi misalnya tahapannya menggali data,
menggali permasalahan tadi pakai kasusnya Triana ya, sosialisasi kegiatannya, tahapannya menggali permasalahan, maka output dari menggali permasalahan itu apa gitu. Ya misalnya kita bicara daftar masalah misalnya, atau hasil wawancara dengan perangkat desa misalnya, gitu. Atau daftar masalah pun sebenarnya sudah cukup juga, gitu. Karena output itu mencerminkan ini tahapan kegiatannya, gitu. Jadi berakhlaknya tadi tidak selalu bisa kita sambungkan langsung dengan output, gitu. Maka dari itu ketika menuliskan matriks itu kan saya bilang dituliskan aja judul nilai dasarnya. Nanti penjelasannya kalian sampaikan secara lisan gitu. Jadi outputnya sekali lagi nggak harus berhubungan langsung atau terkait langsung dengan nilai dasar. Oke. Sudah terjawab belum ini? Ini Pak. Ya, lumayan Pak. Kalau masih ada kebingungan silahkan diomongin. Bingungnya di sebelah mananya dari jawaban saya? Mungkin saya jawabnya kurang jelas. Sudah mungkin Pak. Oke. Kalau belum ada lagi, saya sampai ke tugas ya. Selama sekitar 3 hari ke depan, 3 hari kerja ke depan, teman-teman akan diminta melakukan hal ini. Berarti kan di hari Rabu, Kamis, Jumat, Senin ya. Teman-teman melakukan ini. Teman-teman tolong lakukan analisis isu. Ya, jadi di sini intinya teman-teman buat bab 3 dari rancangan aktualisasi. Gitu. Jadi mulai dari identifikasi isu, jadi isu yang sebaiknya didukung oleh data. Gitu. Data apapun tidak masalah, tuliskan saja dulu, nanti saya akan berikan masukan insya Allah. Kalau perlu kita diskusikan. Gitu. Jadi isu yang di situ berbasis data. Teman-teman frame-nya sebenarnya sama seperti yang sudah ya. Misalnya saya ceritakan di situ 3 isu tadi diurai misalnya. Isunya apa, permasalahannya. Kemudian current condition, kondisi saat ini bagaimana. Ya kan? Kemudian kalau kondisinya seperti itu, datanya itu bisa dari mana, bisa seperti apa gitu. Karena kadang-kadang menceritakan data itu bisa jadi current condition juga gitu. Terserah nanti gimana teman-teman nuliskannya, nggak masalah. Jangan terlalu dipusingkan oleh terlalu jauh ya gimana cara mengisinya, tapi tuliskan aja dulu. Current condition-nya, data dukungnya, kemudian expected condition. Kondisi yang diharapkan seperti apa gitu. Jadi dari kondisi yang jelek, bermasalah, ke kondisi yang ideal atau yang bagus yang diharapkan itu seperti apa. Gitu. Nah, kondisi yang bagus ini tidak harus kondisi yang bisa diselesaikan dalam 30 hari gitu. Tapi kondisi ideal yang diinginkan sesuai dengan permasalahan yang tadi disebutkan. Jadi kalau misalnya gratifikasi tadi, ya maka hilangnya gratifikasi dari Pemda Kabupaten Banjarnegara misalnya. Gitu. Nah, setelah itu apa dampaknya bila permasalahan tadi itu tidak diselesaikan. Misalnya kalau gratifikasi nggak selesaikan, permasalahannya kemudian permasalahannya ini, dampaknya dampaknya ini, gitu. 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah itu diulang kondisi tersebut. Yang terakhir adalah keterkaitan sama agenda 3 gitu. Dari permasalahan ini agenda 3-nya ada di mananya gitu. Apa hubungannya masalah itu dengan agenda 3? Gitu. Jadi apa tadi?
judul masalahnya, kondisi saat ini, datanya seperti apa, kondisi yang diharapkan, dampak bila tidak diselesaikan, serta kaitannya dengan agenda 3 dari permasalahan itu apa. 6 hal ini. Nah, terus kalian ulang itu untuk 2 isu yang lain. Nah, setelah itu kalian tapis isunya, ketiga isu tersebut menggunakan tools yang kalian pilih. Mau 1 boleh, mau lebih dari 1 nggak apa-apa juga kalau ada waktu gitu. Tapi kalau saranku sih 1 aja pun nggak apa-apa. Yang penting kalian yakin dengan tools itu. Nah, setelah ditapis kan ketemu 1 core issue. Nah, core isunya tadi dibedah menggunakan tools yang untuk menggali permasalahan. Kalau di dalam modul itu kan ada fishbone, ada SWOT, ada pohon masalah kalau masalah, dan ada beberapa yang lain juga, gap analisis juga ada gitu. Nah, dari situ, dari menggali masalah tadi, baru kalian akan berujung kepada statement terkait dengan kegiatan itu. Yang kalau di dalam slide saya, ini nanti slide-nya juga silakan nanti aku sampaikan gitu. Itu misalnya kita bicara lokus dan fokus gitu misalnya. Solusi kreatifnya gitu. Pernyataan suatu isu di tulisannya memuat fokus dan lokus gitu. Nah, kemudian setelah itu solusi kreatifnya maksudnya adalah kegiatan-kegiatannya tadi. Yang kalau saya sarankan setidaknya ada 4 kegiatan, 4 solusi kreatif. Gitu. Nah, dari solusi kreatif tersebut dipecah menjadi tahapan-tahapan. Nah, kalau mau pakai matriks ini tadi juga boleh, matriksnya tadi saya sampaikan, tulis aja dalam matriks tahapannya, kemudian sampai ujung, sampai kontribusi terhadap nilai organisasi. Nah, itu aja. Oh, sorry, tambah 1 lagi. Kalau memungkinkan, kalau waktunya cukup, minimal kalau saya harap yang dikumpulkan di hari Sabtu itu minimal sampai sini, sampai rancangan aktualisasinya. Kalau mau bagus lagi, lengkapi dengan jadwal kerjanya. Dalam 30 hari itu teman-teman akan membagi tahapannya gimana. Gitu. Kegiatannya akan seperti apa. Gitu. Untuk jadwal sendiri ada berbagai versi, bulanan, kalau bulanan enggak ya, cuma 30 hari. Mingguan atau harian gitu. Harian itu ya kita bicara 5 hari kerja ya. Jadi Sabtu Minggu nggak usah dimasukkan gitu kan. Ini. Cuman yang namanya jadwal itu nanti terakhir. Prioritas pertama tentu saja letakkan pada analisis isu, kemudian sampai dengan tahapan kegiatan kreatif atau solusi kreatif. Gitu. Jadi itu tugas asinkronusnya. Kalau di sini sih saya menuliskan lakukan analisis isu dengan pendekatan mata pelatihan pada agenda 3, identifikasi 3 isu sesuai dengan ruang lingkup kerja kalian, berikan argumentasi mengapa isu tersebut untuk penting diangkat. Argumentasi itu yang tadi saya sebutkan 6 aspek tadi itu. Current condition, supporting data, expected condition, kemudian outcome atau dampaknya, kemudian keterkaitan dengan agenda. Kemudian lakukan penapisan isu, mau APKL, USG atau yang lain, kalian punya cara yang lain boleh. Kemudian buat gagasan alternatif gagasan kreatif, sampai dengan di sini prosesnya yang tadi fishbone, SWOT, gap analisis dan sebagainya. Kemudian sampai dengan tahapan kegiatan dan tahapan-tahapannya. Itu. Oke, sampai sini dulu. Kita waktunya sudah overtime lumayan panjang. Tapi kan habis ini ya, mandiri ya. Iya kan? Nggak ada jadwal lagi kan? Nggak ada jadwal sinkronus kan? Tidak ada, Pak. Oke. Ya, jadi semoga kalian masih bersabar.
Kalau yang sudah mulai lapar silahkan ngemil. Boleh sambil ngemil. Oke, saya stop share dulu ya. Nah, saya kembali ke wajah-wajah kalian. Saya melihat ada dahi yang berkerut. Jadi nggak jadi lapar, Pak. Oh ya, memang materi ini memang meningkatkan nafsu makan. Jadi bukan cuma kurkuma saja yang membuat badan jadi semok, tapi mengerjakan tugas, khususnya latsar itu juga bisa meningkatkan berat badan. Bagi yang memang kalau stres suka ngemil. Kalau yang stres jadi suka melamun, nah itu urusannya lain. Oke. Adakah pertanyaan mumpung kita masih bisa tatap muka? Nanti kalau sudah nggak bisa, berarti nanti lewat WA, telepon, dan email atau yang lain. Silakan. Saya minum dulu. Sembari kalian mikir. Saya kebayangnya di atas kepalanya Septi itu ada tanda tanya besar gitu. Terus Safa itu batin, apa ya gitu. Agus, saya mau izin tanya. Yuk, silahkan. Jadi nanti kita kan ada konsultasi dengan mentor untuk terkait isu yang kita sampaikan, yang kita buat gitu ya Pak. Itu setelah kita membuat tugas sinkronus tadi atau menggunakan format yang matriks tadi itu aja Pak untuk konsultasi dengan mentornya. Oke. Sebenarnya kalau ditanya kapan, menurut saya sih bagusnya simultan aja. Kalau bisa simultan ya, barengan gitu, paralel. Karena kadang kalau kita, kan saya bilang, kita ngomong data dukung, itu kadang-kadang kita nggak tahu gimana nyarinya. Kalau tahu nyarinya ya alhamdulillah. Kalau nggak tahu kan berarti kan kita tanya sama orang lain. Nah, mentor itu menjadi salah satu sumber bertanya. Tapi sambil bawa, kalau ngomong ke mentor cuma nanya-nanya data saja juga kadang-kadang kelihatan aneh gitu, wagu kata bahasanya. Bahasa kita. Bagus juga kalau kita sudah bawa isunya, meskipun mungkin isunya belum terlalu tertata dengan baik, menjadi sekelas sudah ditapis gitu. Itu pun nggak apa-apa juga. Nah, tapi akan bagus juga kalau kalian bawa sampai matriks. Meskipun bawa sampai matriks itu juga punya risiko juga, bahwa nanti kalau misalnya mentornya ngelihat ada yang kurang pas dengan argumentasi kalian, bisa dibongkar lagi tuh matriks gitu. Jadi memang tidak ada resep yang 100% mujarab untuk menjawab kapan sebaiknya konsultasi sama mentor gitu. Nah, karena itu tergantung dari bagaimana karakter mentor kalian. Terus seberapa siap kalian kalau misalnya kamu tanya data, tapi kemudian mentor jawab data yang dibutuhkan, plus nanya isunya sudah punya apa aja gitu. Jadi kan kalian juga harus siap jawab kan? Gitu. Nah itu. Nah, maka saranku sih kalian sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Cuman rumus umumnya sih bagusnya kalian udah punya pegang isu tuh, minimal 3 isu gitu, 3 isu. Kemudian kalian juga siapkan apa yang mau ditanyain ke mentor gitu. Jadi nanya ke mentor jangan cuman satu kali aja, Pak ini isu apa, atau Bu ini isunya udah bagus belum ya gitu. Itu jangan cuma nanya satu aja gitu. Mumpung ketemu mentor, tanyain yang banyak sekalian. Nah, siapa tahu lain kali mau komunikasi, udah susah ketemunya gitu. Gitu. Nah, kalau kalian bisa, itu usahakan supaya mentor itu memang terlibat secara emosional dengan isu yang akan kalian kerjakan.
supaya tentu saja totalitas dalam mendampingi itu akan lebih besar. Gitu. Konsepnya gitu ya. Bentuk nyatanya gitu. Bentuk praktisnya misalnya isu itu terkait dengan kalau rumah sakit, akreditasi rumah sakit yang menjadi tanggung jawabnya mentor. Itu karena itu terkait dengan kinerja dia. Gitu. Kalau teman-teman mempunyai kegiatan yang langsung membantu tugasnya mentor, aku kok yakin dia akan dukung. Gitu. Tidak cuma dukung pada saat seminar rancangan aktualisasi ya, tapi yang lebih penting mendukung saat aktualisasi di tempat kerja. Gitu. Karena dia pasti mikir, nanti kalau sampai kegiatan ini gagal, maka kinerja saya bisa terganggu. Gitu. Gitu. Itu salah satu tipsnya. Apalagi ya? Kalau membangun hubungan emosional dengan mentor juga banyak triksnya. Dari ngobrol secara informal itu juga bisa. Gitu. Nah, tapi itu nanti bisa kalian kembangkan sendiri ya. Cuman kalau kembali ke pertanyaannya Safa tadi, kalau bisa sudah punya gambaran isu satu, yang kedua kalian punya daftar pertanyaan gitu. Jadi ketemu dengan mentor itu nggak wasting, nggak sia-sia, nggak cuman ngomong nanya satu pertanyaan aja gitu, tapi lebih banyak misalnya minta data dukung lah, nanyain kalau tingkat permasalahan pengisian apa tadi yang Triana tadi di desa-desa seperti apa Pak gitu. Data yang valid gimana carinya gitu, mana desa yang cocok untuk jadi pilot project Pak gitu. Itu kan barangkali itu adalah knowledge yang si mentor yang paling tahu gitu. Maksud saya desa yang cocok buat pilot project itu kan kriterianya sebenarnya banyak. Misalnya desa yang paling bermasalah, atau mungkin malah desa yang masalahnya sedang-sedang aja tetapi paling kooperatif gitu. Sehingga kamu bisa selesaikan dalam 30 hari. Nah, itu juga penting faktornya. Makanya saya juga ngasih saran, nggak bisa satu saran untuk semua, harus lihat konteksnya juga. Terjawab, Safa? Yang lain gimana? Iya Pak, makasih. Sama-sama. Yang lain gimana? Udah cukup? Cukup jelas? Oke, mungkin ini memang waktunya kalian untuk istirahat, saya juga. Oke, mari kita endapkan dulu apa yang kita diskusikan, apa yang teman-teman dengarkan, apa yang teman-teman latih, apa yang teman-teman cerap dari sesi sinkronus kita yang sebenarnya 90 menit, tetapi sudah 2 jam seperempat gitu. Terus sudah molor 45 menitan. Nanti jadi teman-teman bisa saran saya mulailah sesegera mungkin gitu. Bikin coret-coret sesegera mungkin, nggak harus bagus. Jadi bagi penulis pemula adalah tipsnya adalah jangan nulis sekali langsung pengen bagus, tapi nulislah sampai selesai dulu, meskipun banyak salah kata, meskipun banyak salah ketik, meskipun argumennya terasa lemah dan mungkin lucu gitu, nggak mutu gitu, atau bermutu tapi bermutu rendah. Tulis aja langsung, nanti dari situ teman-teman akan ketemu, oh saya poin yang masih lemah ada di mana nih, gitu. Misalnya ada di identifikasi dampak nih, analisis dampak saya masih belum kebayang nih apa saja yang harus ditulis di sini, atau mungkin berimajinasi nilai dasar mana yang ada di sini nih yang saya masih lemah gitu. Nah, itu cuma bisa dilakukan kalau teman-teman sudah nulis, dan teman-teman bisa konsultasi dengan leluasa kalau teman-teman sudah bisa lebih awal mengidentifikasi kekurangannya, yaitu dengan cara tadi nulislah lebih awal sesegera mungkin. Nggak harus sempurna, tapi yang penting
nulis dulu. Berat? Bisa? Jangan dong. Ya, saya tahu ini memang hal yang berbeda dari yang biasa kalian lakukan, tetapi tetap kita tanamkan dalam mindset kita, supaya nanti dari mindset kita masuk ke dalam bawah sadar kita bahwa ini bisa dilakukan. Gitu. Ingat, yang diminta itu bukan kalian jadi superhero, jadi perawat atau bidan atau auditor yang menyelesaikan semua masalah, tapi adalah CPNS yang melatih nilai-nilai dasar ASN berakhlak melalui aktualisasi. Itu ekspektasinya. Sisanya adalah kita mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di agenda 1, 2, dan 3. Gitu ya. Kita cukupkan dulu ya. Jadi setelah ini silahkan kalian melanjutkan hidup kalian, baik sebagai dalam konteks sebagai CPNS maupun sebagai ibu-ibu atau suami seseorang atau istri dari seseorang di rumah gitu, atau yang masih sedang menargetkan seseorang yang lain. Pokoknya CPNS atau laksar CPNS dilaksanakan, tapi juga jangan sampai terlalu menyita waktu pribadi, kehidupan pribadi kalian. Gitu. Ya, jadi tetap tugas terselesaikan, tapi mental juga tetap terjaga, jangan sampai terbawa mimpi atau mengganggu kehidupan kalian. Terlalu banyak gitu. Kalau mengganggu pasti mengganggu, tapi jangan sampai terlalu banyak. Oke, saya ucapkan permohonan maaf kalau apa yang saya sampaikan ada hal yang kurang berkenan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan. Masukkan saya dalam WAG kelompok kalian, supaya kita bisa berkomunikasi dengan lebih enak. Kalau mau japri silahkan. Kalau masalah tanggapan ya nanti saya jawab saya sudah siap gitu. Kadang-kadang mungkin saya belum sempat buka atau mungkin belum siap dengan jawabannya, jadi saya tunda dulu jawabannya. Gitu. Atau ada hal yang lain yang menghalangi saya menanggapi pertanyaan kalian. Gitu. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih sudah berpartisipasi juga dalam Latsar Idol tadi yang menunjukkan talenta-talenta luar biasa. Saya suka. Semoga apa yang kita diskusikan ini, sesi kita ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Pak Agus. Triana, Safa, Rian, Vivin, Wani, Ratna, Vira, Yustia, Sabti. Sampai ketemu lagi ya. Ini saya live room ya. Kalian masih mau pakai Zoom-nya atau mau bubar dulu? Kayaknya istirahat dulu ya, Sepertinya Pak. tidak, Pak. Istirahat dulu. Dan istirahat ya. Vira juga sudah dicariin sama suaminya. Pengantin baru nih. Iya. Kemana pada tunggu-tungguan ini? Ya sudah, nanti kita lanjutkan pakai WA aja. Kalau nggak ditutup gini nggak selesai-selesai. Aku live room dulu ya. Izin semuanya. Dadah semuanya. Sampai ketemu lagi.